Bicara tentang Jakarta, tak hanya bicara soal kenaikan suhu. Kita bicara soal waktu yang terus berlalu, tentang cuaca yang makin tak tentu, dan bencana yang makin datang tanpa ragu. Ini bukan sekedar isu bagi pecinta lingkungan, ini adalah panggilan bagi mereka yang punya pikiran. Hai, saya Zaki. Melalui video ini kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai program pembiayaan untuk proyek keberlanjutan di DKI Jakarta. Pada Minggu 13 April 2025, kualitas udara di DKI Jakarta merupakan yang terburuk di Indonesia dengan indeks ASPU sebesar 111. Selain itu, hal tersebut juga dikategorikan menjadi kualitas udara yang tidak sehat sesuai dengan Permen LHK nomor 14 tahun 2020. Sementara itu, menurut laporan LHK DKI Jakarta 2024, pada tahun 2022, sektor pembangkit listrik merupakan kontributor terbesar terhadap besarnya emisi di Jakarta. Renewable energy akan menjadi solusi utama untuk menyelesaikan masalah iklim di Jakarta. Namun demikian, masalah pendanaan masih menjadi kendala utama terkait dengan implementasi hal tersebut mengingat masalah instalasi dan juga perawatan yang mahal. Menurut Indonesia Sustainable Energy Week tahun 2024, memang masalah investasi dan keterbatasan modal dan juga kurangnya insentif finansial menjadi hambatan utama untuk implementasi renewable energy system di Indonesia. Untuk mengatasi masalah pembiayaan tersebut, DKI Jakarta dapat menerbitkan Green Municipal Bonds atau obligasi hijau. Obligasi ini diterbitkan oleh Bank DKI Jakarta kepada masyarakat Jakarta untuk menghimpun dana sebagai salah satu dana yang bisa diinvestasikan ke dalam proyek keberlanjutan. Nah, adapun program ini pernah dilakukan atau diimplementasikan oleh dua kota di Vietnam, yakni Ho Chi Minh dan Ba Ria Phung. Adapun di Vietnam sendiri, pertumbuhan daripada program keberlanjutan ini sangat signifikan, yakni sebesar 8 miliar US dollar di tahun 2018, bertumbuh menjadi sekitar 36 miliar US dollar di tahun 2021. Tentu hal ini merupakan pertumbuhan yang sangat signifikan dan pemerintah DKI Jakarta bisa mengimitasi program ini. Kemudian setelah pendanaan ini terhimpun, pemerintah DKI Jakarta dapat mengarahkan implementasi ataupun investasi ini menjadi proyek solar rooftop. Proyek solar rooftop ini menjadi salah satu alternatif renewable energy untuk mengatasi emisi di DKI Jakarta. Adapun kota yang sudah juga mengimplementasikan proyek solar rooftop ini adalah di Xiamen, Cina. Di Xiamen, Cina, akibat dari pengimplementasian solar rooftop ini, emisi di Xiamen, Cina berkurang sebesar 5.131 juta ton CO2 atau sebesar 29,28% total emisi di kota tersebut. Tentu hal ini menjadi suatu investasi yang bagus yang bisa ditiru oleh pemerintah DKI Jakarta. Selain itu juga dengan adanya tambahan finansial bagi pemerintah DKI Jakarta, hal ini kemudian akan menggeser atau shift kurva dari supply of loanable funds ke kanan, sehingga hal tersebut akan menurunkan interest rate yang berlaku di kota tersebut dan juga menjadikan itu sebagai insentif bagi perusahaan swasta untuk berinvestasi di proyek hijau. Demikianlah mekanisme dari pembiayaan keberlanjutan untuk proyek hijau di Jakarta. Demikian dari saya dan terima kasih.